Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Munir Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani la Hadratus Syaikh Haji Nur Ali bin Haji Maimunah, Hadratus Syaikh Haji Abdul Mughni bin Sa'alah, Hadratus Syaikh Haji Syarazi bin Haji Abdul Rahim, la Hadrati Abina Haji Syahrani bin Ihsan bin Haji Hari Haji Tari bin Haji Abdul Rahim Haji Rahim Bajai Bajai Abin Haji Syahrani bin Amanah bin Maryam Abin Haji Syahrani bin Ihsan Amanah bin Sa'adah bin Kiai Bunawi bin Kiai Idris bin Tanya ikhlas kali ada kita lihat bin tasmi dan cari wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa taklim. Mudah-mudahan ya Allah taklim kita jadi wasilah hidup kita bermanfaat, barokah, selamat dunia, selamat sakaratil maut, selamat di alam barzakh, selamat di akhirat, selamat siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita akan membahas surah Asy-Syams setelah kemarin membahas tentang surah Al-Balad. Asy-Syams artinya matahari. Jadi Allah akan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam diri kita, potensi-potensi yang tersimpan di dalam diri kita. Potensi apa saja? Sebelum Allah membahas tentang potensi yang terdapat di dalam diri kita, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang terbesar, terkuat. Yang pertama, wasyamsi wa duhaha ay dauha. Dan demi matahari, wa duhaha ay dauha, sinarnya matahari.
dan sinarnya matahari. Idza irtafa'at wa qama sultanuha. Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama matahari. Kemudian Allah juga bersumpah dengan sinar yang dimunculkan dari matahari. Kaidahnya adalah sesuatu yang dibuat sumpah oleh Allah pasti sesuatu itu luar biasa. Saya teringat tahun sekian punya ponakan lahir prematur, harus kena sinar ultraviolet, sinar matahari. Dilalah pada saat itu hujan luar biasa, mendungnya luar biasa. Mujahidin belum punya ambulan. Saya ingat Mujahidin belum punya ambulan. Itu tahun sekian. Nah, kemudian kita berupaya mencari alternatif. Kalau di rumah sakit sehari 400.000 zaman itu, cari alternatif, bikin cara-cara tersendiri, tetapi nggak selesai. Tetap dibawa ke rumah sakit pun nggak selesai. Akhirnya meninggal dunia. Saat itu adalah betapa terasanya luar biasa sinar matahari itu manfaatnya. Bayi-bayi yang dilahirkan dalam kondisi kuning itu pagi dijemur dengan sinar matahari, lama-lama kuningnya akan hilang. Dan banyak lagi manfaat yang lainnya. Maka wajar kalau kemudian matahari dan sinarnya dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pun sama, apalagi yang punya usaha-usaha yang berkaitan dengan sinar matahari, misalnya itu kan kayak furniture yang harus kena sinar matahari, kemudian mungkin pabrik kerupuk, ya kan, usaha-usaha rumahan kerupuk itu matahari luar biasa, terasa banget. Ya, mungkin kalau kita masuk ke pabrik sih nggak terlalu terasa, ya kan? Masuk pabrik kerja pulang sore nggak terlalu terasa. Tapi bagi industri, home industri itu yang di rumah-rumah itu terasa sekali pentingnya matahari. Atau orang-orang yang memang mengalami hal serupa seperti yang tadi saya ceritakan, bayi prematur misalnya, itu baru terasa bahwa sinar matahari itu luar biasa pentingnya. Ini. Kemudian Allah bersumpah lagi, wal qamari idza talaha ay tabi'a syamsu bi an tala'a ba'da ghurubiha wa dzalika fi nisfil awal minasyahr. Dan demi bulan idza talaha ay tabi'a syam, ketika rembulan itu mengikuti matahari. Maksudnya bagaimana? Bi an tala'a, di mana bulan akan muncul ba'da ghurubiha, setelah terbenamnya matahari. Kapan? Wadzalika, yang demikian adalah finis fil awal, separuh yang pertama minasyahri, dari setiap bulan. Artinya bahwa Allah bersumpah dengan bulan, di mana bulan ini mengiringi matahari. Setelah matahari terbenam baru bulan itu muncul. Kenapa Allah bersumpah dengan bulan? Ya, kita pun tahu bahwa luar biasa bulan itu dari sisi keindahannya dan lain-lain. Apalagi kalau tanggal 14, 15 atau 13, 14, 15 terlihat kan indahnya luar biasa. Di samping juga menerangi kegelapan malam. Mungkin kalau di Al-Mujahidin nggak terlalu terasa karena banyak listrik, ya kan? Coba di tempat-tempat yang gelap itu bulan itu manfaatnya luar biasa. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wan nahari idza jallaha, tafsirannya idza azhara asy-syamsu fa innaha tankashifu 'inda bisatin nahar
faka'annahu azharaha ma'a anna hiya allati tabsutu. Dan demi waktu siang idza jallaha, ketika matahari menampakkan, ketika matahari terlihat jelas, di mana ketika waktu siang tankashifu, terbuka semuanya, terlihat semuanya, terang semuanya. Faka'annahu, maka seakan-akan waktu siang adalah azharoha, mendohirkan seluruhnya, menjelaskan seluruhnya, memperlihatkan seluruhnya. Ma'a annahya allati tabsutuhu, ma'a sesungguhnya matahari atau waktu siang itu tabsutuhu, yang menghamparkan segala macam yang ada di atas bumi, terlihat semuanya, tabsutuhu. Makanya waktu siang itu dalam tafsir surah Ad-Duha digambarkan sebagai kesenangan. Waktu malam digambarkan sebagai kesusahan. Kenapa dikatakan senang? Coba sampean jalan-jalan waktu malam dengan jalan-jalan waktu siang, beda nggak kira-kira? Misalnya ke Taman Mini, ke Puncak, atau ke tempat-tempat yang ramai rekreasi. Tentu kan kalau malam banyak yang nggak terlihat, maka digambarkan malam itu kesusahan. Kalau siang itu adalah gambaran kebahagiaan. Kalau dalam tafsir surah Ad-Duha. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu siang, karena di dalam waktu siang itu akan terlihat jelas apapun yang ketika malam itu tidak jelas. Gak perlu ada lampu, semuanya tampak, semuanya terlihat, semuanya jelas. Sehingga dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaili idza yaghshaha, walaili, dan demi waktu malam idza yaghshaha ayughti daw asy-syamsi bidzulmatihi, demi waktu malam ketika yughti, menutupi daw asy-syamsi, terangnya matahari, bidzulmati, dengan kegelapan malam. Malam dibuat sumpah oleh Allah karena salah satu keistimewaan malam adalah sangat efektif kalau digunakan untuk istirahat. Apa ayatnya? Wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa, menjadikan malam sebagai libas, sebagai pakaian, sebagai penutup ya untuk istirahat. Kalau wa ja'alna an-nahara ma'asya, kalau waktu siang untuk mencari ma'isyah, untuk mencari duit, untuk mencari rupiah. Tapi kalau malam untuk istirahat. Walaupun hari ini ya tidak sedikit juga yang malam digunakan untuk nyari duit, gitu kan. Secara fitrah bagusnya nyari duit itu siang, malam untuk istirahat. Ya, cuman tadi ya tidak sedikit juga orang-orang yang menjadikan malam untuk siang, siang untuk malam. Walaupun udah biasa, tetap saja secara sunatullah ya menyalahi, sehingga istirahat di waktu malam, kerja di waktu malam akan berbeda dengan kerja di waktu siang. Seperti itu. Nilainya juga beda karena rasa lelahnya juga kan beda. Saya tahunya itu ya sekarang pas sering ketemu dengan tukang-tukang gitu kan. Ternyata kerja di waktu malam itu ukurannya beda. Ya, kalau sampai jam 11 malam itu dihitungnya sehari. Kalau sampai ngelembur nih sampai jam 11 dihitungnya sehari kerja. Makanya begitu saya ngerti, saya ingat waktu saya bangun TPA, tetangga saya nggak hitung sehari,
Setengah hari begitu saya tahu langsung saya bayar aja lagi. Pak, dulu saya nggak ngerti kalau jam 11 itu hanya sehari saya bayar lagi. Karena itu berapa tahun tuh saya ngertinya. Tukangnya juga nggak ngomong gitu kan. Ini berarti bukti bahwa malam itu idealnya untuk istirahat. Apalagi bisa buat ngaji, biar bisa buat tahajud, indah banget. Ya kan? Malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, di sela-sela istirahat kita, siangnya adalah untuk mencari ma'isyah, mencari tolabul halal, sesuatu yang halal. Karena mencari yang halal itu wajib ya Pak. Mencari yang halal itu wajib. Jangan punya persepsi kebalik, ya kan? Nah, malam siang tidur itu keliru itu. Malam ngalongnya kalau dapat duit kan mendingan. Malamnya ngobrol, siang untuk tidur itu masalah. Jadi Allah bersumpah dengan waktu malam. Kemudian was-sama'i wa ma banaha walladzi khalaqaha huwallahu ta'ala aqsama bi nafsihi. Was-sama'i dan demi langit. Wa ma banaha ay walladzi khalaqaha, dan demi zat yang telah menciptakan langit atau dan bangunan langit itu sendiri. Wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Wa ma banaha tafsirannya alladzi khalaqaha wa huwa Allah Ta'ala aqsama bi nafsihi. Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, dengan dirinya sendiri yang telah menciptakan langit dan hamparan langitnya atau bangunan langitnya. Kayak apa kita langit? Saya lagi bikin parkir mobil, lebarnya 12 meter tanpa tiang. Ribetnya bukan main. Dilihatnya. Kalau Allah berapa meter? Langit. Ini tanpa tiang ini ya, tengahnya. Nah, ini saya lagi bikin tempat parkir penitipan mobil 12 meter tanpa tiang. Udah macam-macam gitu kan. Berarti kan ribuan. Apalagi langit yang ribuan kilometer tanpa ada tiang. Gak mungkin kalau bukan Allah yang menciptakan. Gak mungkin. Nah, ini aja di atasnya kan macam-macam, ya kan? Macam-macam di atasnya. Tarik sana, tarik sini. Ini Allah was-sama'i wa ma banaha, di mana telah menciptakan langit dengan hamparannya tanpa ada tiang. Berarti langit itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dibangun, diciptakan oleh Zat yang maha luar biasa. Wal ardi wa ma tahaha ay basataha 'alal ma, dan demi bumi yang dihamparkan oleh Allah di atas air. Jadi ternyata bumi itu dihamparkan di atas air. Kita gali air, gali bumi, ya kan, keluar air. Jangankan sampai 100 meter pakai satelit ya. Nah, kita gali bikin speed tank aja baru 2 meter udah keluar air. 2 meter. Nah, apalagi yang punya pakai satelit bisa 50 meter, 60 meter, 100 meter, 150 meter, kencang luar biasa ya. Maka bumi yang diciptakan oleh Allah di atas air atau di bawahnya adalah air, dibuat sumpah oleh Allah karena ada sesuatu yang luar biasa. Coba kalau bumi enggak di atas air, Pak, kita mau ambil air dari mana? Iya kan? Susah. Nah, air itu bisa dijadikan, air itu ya, kalau kita ada duit, punya duit lebih, yang paling bagus wakaf itu air. Sekali tapi terus produktif, terus mengalir. Makanya saya lagi galang dengan teman-teman, kita mau bikin beberapa titik yang untuk bikin bor kan. Nah,
kemudian diperuntukkan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Itu air. Apalagi kalau pakai jet. Jet itu lumayan, keluarnya itu lumayan. Lalu macam-macam, ada yang 30 meter, 50 meter, 70 meter, 100 meter. Seperti itu. Ada di sini musola di Gang Sejahtera. Musolanya kecil, tapi sejahtera sekali. Serius, sejahtera musolanya. Bangunannya dan lain-lainnya lah. Saya tanya, Mas, sampai pemasukan dari mana? Kok bisa sejahtera? Ternyata dia bikin satelit itu sekian ratus meter, hanya besar 100, sekitar 70-60an itu. Kemudian disalurkan ke warga, gitu kan? Nah, warga bayarnya ke musola. Jadi barokah musolanya tuh, produktif. Ini yang bagus kalau mau di coba udah. Bagus. Atau misalnya di sini ngelola wifi-nya untuk musola, gitu kan? Nah itu, jadi apa yang kemudian bisa membuat musola itu bisa syiar, musola itu bisa hidup, musola itu bisa banyak masukan sehingga ya kelihatannya sejahtera. Seperti misalnya hari ini minta doanya, tahun ini saya mau buka SMP di rumah. Saya udah hitung, ternyata subsidinya itu sekitar sebulan 4-5 juta. Makanya saya mikir apa nih untuk menanggulangi. Salah satunya saya bikin tempat parkir gitu kan, mobil yang nanti alokasinya adalah untuk gaji guru-guru gitu kan. Terus bikin apa lagi? Intinya adalah untuk menghidupi sekolah gitu kan, untuk gaji guru-guru. Ya musola kan bisa juga. Apalagi musola yang orang banyak gitu kan, kalau disupport semuanya tuh yakin bisa. Wifi misalnya, semua orang kan butuh semua. Air misalnya gitu kan. Apalagi banyak peluang-peluang usaha yang bisa dikelola oleh musola, yang kemudian musola itu bisa kelihatan sejahteranya. Kecil musolanya, saya aneh. Sampai musolanya kecil kok kelihatan sejahtera gitu. Ternyata ini Pak usahanya ini semua ke musola, bagus. Nah itu artinya dari air itu kemudian bisa dijadikan sebagai maisha, sumber kesejahteraan bagi musola. Nah air itu Allah ciptakan adalah adanya di atas bumi, di mana bumi dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengandung istimewa yang luar biasa. Belum lagi tambang misalnya gitu kan. Semua itu kan ada di perut bumi. Maka wajar kalau bumi dibuat sumpah oleh Allah. Wal ardi wa ma taha, terakhir wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi nafas, demi nafsun itu boleh jiwa, boleh juga badan kita itu kan. Wa ma sawwaha walladzi ansha'a mutanasibatul a'dha, dan hal-hal yang menyempurnai dari jiwa itu sendiri, di mana Allah menciptakan badan ini, fisik ini mutanasibatul a'dha. Mutanasibatul a'dha itu yang serasi, yang seimbang, tangan sama-sama, panjangnya sama, mata juga sama, hidung juga sama, ukuran tangan dengan kaki itu seimbang, mutanasibul a'dha. Kemudian kekuatan mudabbiratin walati a'taha qawiyyun katsiratin kal quwatus sami'ah wal basirah wal fikrah. Kekuatan pendengaran, kekuatan penglihatan, dan kekuatan berpikir. Ini adalah yang ada di dalam diri kita, yang ada di badan kita, yang ada di jiwa kita. Allah bersumpah dengan nafs kita, dengan badan kita, dengan jiwa kita, dengan diri kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada sesuatu yang luar biasa,
yang menggambarkan kehebatan Allah, kesempurnaan Allah, kemahakuasaan Allah. Di antaranya adalah mata kita, telinga kita, pikiran dan perasaan kita. Kemudian yang kedua adalah keserasian dari seluruh anggota tubuh kita. Ini menggambarkan kesempurnaan Allah dan yang menciptakannya, di mana yang menciptakannya adalah luar biasa. Sehingga wajar kalau badan ini, jiwa ini, diri ini dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mau menyebutkan tentang potensi yang terdapat di dalam diri manusia. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang luar biasa. Pertama, matahari. Yang kedua, bulan. Yang ketiga, waktu siang. Yang keempat, waktu malam. Yang kelima, langit dengan bangunannya. Yang keenam, bumi dengan hamparannya. Yang ketujuh adalah diri manusia. Ini dibuat sumpah oleh Allah. Apa yang akan Allah sampaikan setelah Allah bersumpah? Yang akan Allah sampaikan adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan. Apa ilham? Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia, kepada diri manusia, fujuroha wa taqwaha. Jadi ada ilham yang bagus, ada ilham yang gak bagus. Ada potensi yang bagus, ada potensi yang gak bagus dalam diri manusia. Kita lihat tafsirannya dulu. Afhamahuma halahuma minal hasani wal qabihi. Allah memberikan pemahaman kepada fujur dan takwa ini, halahuma keadaan dari fujur dan takwa, minal hasani dari hal yang bagus, wal qabihi dan hal yang buruk. Tafsiran kedua, wa qila alhamallahu al-kafir fujurahu wa alhamal mu'mina al-muttaqi taqwahu. Jadi dalam tafsiran yang kedua, ilham tentang keburukan adalah hanya kepada orang kafir, ilham tentang kebaikan adalah dan ketakwaan adalah hanya kepada orang beriman. Ini ada dua penafsiran. Tapi yang jelas begini, Pak. Manusia itu ada potensi jahat. Ada. Juga ada potensi baik. Suka nggak terbesit mau melakukan dosa? Suka. Suka nggak terbesit mau ngambil duitnya orang? Suka. Suka nggak terbesit mau curang? Suka. Tapi kemudian karena kita sering ngaji, bimbingan taufik, bimbingan hidayah, bimbingan iman, yang tadi keinginan itu bisa ditekan, bisa dikalahkan. Maka dalam bahasa lain adalah, kalau yang dipupuk itu kebaikan terus dipupuk, ya insya Allah, maka kita akan dibimbing dengan taufik dan hidayah Allah sampai kemudian kita masuk dalam surga. Tapi kalau yang dipupuk malesnya, curangnya, jahatnya, sehingga nanti yang membimbing adalah setan. Kalau yang membimbing adalah setan, maka ujungnya adalah ke dalam neraka. Itu seperti itu. Makanya dari kecil dikondisikan berupaya
berusaha supaya dalam lingkaran takwa, lingkaran benar terus, dibimbing yang benar terus. Karena nanti setelah kita mengkondisikan dengan hal-hal yang benar, yang bimbing nanti malaikat, hidayah taufik yang akan menyertai kepada dirinya sampai kemudian masuk ke dalam surga. Tapi kalau dari kecil dikondisikan dengan bohong, curang, jahat, iseng, nakal, terus dipupuk, lama-lama nanti yang menguasai adalah setan, yang membimbing adalah setan. Kalau sudah dikuasai, sudah dibimbing oleh setan, ujungnya jalannya menuju ke neraka. Begitu. Semalam saya ngaji tafsir surah Al-An'am. Begini bunyinya. Kalau Allah menghendaki manusia itu bakal selamat, bakal dibimbing dengan hidayah, bakal dapat taufik, maka hatinya dilalah menerima Islam dengan lapang dada. Maksudnya apa? Maksudnya sholat hatinya ringan, zakat hatinya senang, puasa hatinya nerima, berbuat baik hatinya nggak nolak. Dilalah begitu. Kalau Allah pengen orang ini selamat sampai masuk surga, itu satu. Yang kedua, kalau Allah menghendaki orang ini bakal tersesat, bakal celaka, bakal masuk ke neraka, maka hatinya dibuat nolak menerima Islam. Maksudnya bagaimana? Sholat malas, puasa ogah, zakat sayang, haji apalagi, cenderungnya kepada hal-hal negatif. Maka yang menguasai adalah setan, menguasai adalah iblis, sama dengan tadi. Oke, saya tambahkan penjelasannya. Ada kitab namanya Kifayatul Azkiyah, karya Imam Qurtubi. Kalau ada orang dikehendaki oleh Allah bakal husnul khotimah, 2 tahun sebelum meninggal dunia Allah utus malaikat untuk membimbing supaya benar. 2 tahun sebelumnya dibimbing terus dalam Kifayatul Azkiyah. Berarti kan sebaliknya, kalau Allah dikehendaki orang ini bakal gak selamat, dilalah senangnya mabuk, senangnya judi, senangnya riba, pelit dan lain-lain, ujung-ujungnya adalah su'ul khotimah. Inilah fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Oleh karena itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, teman-teman bejo bakal senang, bakal bahagia. Siapa? Orang yang zakkaha, jiwanya dibersihkan, hatinya dibersihkan. Tapi wa qad khaba, bakal sengsara, bakal cilaka, bakal masuk neraka. Siapa? Orang yang dasar, mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Makanya penting banget kita berupaya membersihkan hati supaya lapang melaksanakan sholat, supaya senang melaksanakan puasa, supaya nerima mengeluarkan zakat, supaya mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kemudian kita sholat berat,
puasa apalagi, sedekah sayang, ada masalah. Jangan-jangan kita lagi dibimbing oleh iblis, jangan-jangan kita dibimbing oleh setan. Oleh karena itu kita ikutin petunjuknya ulama. Bagaimana cara membersihkan jiwa ini, cara membersihkan hati ini? Nomor 1, warotilil Qur'ana tartila. Nomor 2, atau dari awal, qumil laila illa qalila, warotilil Qur'ana tartila. Ketiga, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yang keempat, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Untuk membersihkan jiwa, apa saja? Sholat malam. Ya usahailah seminggu sekali gitu. Syukur-syukur tiap malam, melembutkan hati. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, wasbir ala ma yaquluna, puasa. Ini cara untuk membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Kalau baca Quran nggak pernah, sholat malam males, puasa berat, zikir kabur mulu kalau zikir. Apalagi ya terakhir deh kumpul dengan orang soleh. Ya kumpul gak mau ngumpul, berat. Itu namanya waqad khaba man dassaha, gitu Pak. Kalau udah begini, aduh ngeri. Makanya yuk sama-sama kita qad aflaha man zakkaha, bahagialah orang yang membersihkan jiwa dan dirinya dan hatinya dengan cara zikir wengi, maca Quran, salat wengi lakonono, maca Quran lan maknane, zikir wengi ingkang suwe, wetenge kudu kang luwe, kumpul lawan orang-orang soleh. 5 harus, ya Pak ya, harus untuk membersihkan jiwa kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Allah